gugurnya Pati Kulus alias Pangeran Sabranglor tahun 1521, tahta di internal kerajaan Demak pun bergolak. Suasana panas itu diakibatkan adanya persaingan calon sultan, yaitu Pangeran Trenggono dan Pangeran Surowiyoto alias Raden Kikin. Pangeran Trenggono merupakan anak dari permaisuri Ratu Asiko, sedangkan Pangeran Surowiyoto adalah putra tertua Raden Patah, namun terlahir dari istri ketiga, yaitu putri dari Adipati Cipang. Dalam persaingan ini, Raden Trenggono menugaskan anaknya, yaitu Sunan Prawoto atau Raden Mukmin, untuk mengirimkan utusan guna menghabisi Pangeran Surowiyoto. Sunan Prawoto kemudian mengirimkan pembantunya Ki Suroyoto guna menghabisi nyawa sang pangeran. Raden Kikin pun akhirnya tewas di tepi sungai, sedangkan para pengawalnya juga tak tinggal diam dengan menghabisi sang pembunuh di tempat kejadian. Sejak saat itu, Raden Kikin dikenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedo Lepen, yang artinya bunga yang gugur di sungai. Pada tahun 1546 Masehi atau pasca wafatnya Sultan Trenggono sewaktu dalam penyerangan di Panarukan, tahta Demak kembali mengalami pergolakan yang hebat. Para ahli waris saling berebut kuasa hingga timbul perang saudara di internal kerajaan. Banyak pula negara bagian atau kadipaten yang sebelumnya masuk dalam wilayah Demak melepaskan diri serta tidak mengakui pemerintahan pusat yang kala itu diperintah oleh Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggono. Luka lama kembali menganga tatkala Arya Penangsang yang tumbuh dewasa berniat menuntut balas sekaligus mengklaim dirinya lebih berhak menduduki takhta Kesultanan Demak. Bunuh Prawoto. Orang itulah yang membunuh ayahku Pangeran Sekar. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Hutang nyawa. Pada tahun 1549, Arya Penangsang dengan dukungan gurunya, yaitu Sunan Kudus, membalas kematian Raden Kikin, sang ayah, dengan mengirimkan utusan bernama Rangkut untuk menghabisi Sunan Prawoto dengan dibekali keris Kiai Setan Kober. Menurut babat Tanah Jawi, pada suatu malam Rangkut berhasil menyusup ke dalam kamar tidur Sunan Prawoto. Sunan mengakui kesalahannya telah membunuh Pangeran Sekar Sedo Lepen. Ia rela dihukum mati asalkan keluarganya diampuni. Rangkut setuju, lalu menikam dada Sunan Prawoto yang pasrah tanpa perlawanan hingga tembus sampai ke punggungnya. Namun sang istri yang tengah berlindung di belakang ikut tertusuk pula. Melihat istrinya meninggal, Sunan Prawoto marah dan akhirnya berhasil menewaskan sang pembunuh dengan tenaga yang tersisa. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.